Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta bersalawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati Dr. Aib Saifullah MA sebagai dosen dari UIN Syarif Hidayatullah yang insyaallah akan menjadi narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahmilul Quran Kiai Haji Daud Lintang MA, dan sama kita hormati Ketua FSPG Kiai Haji Muhammad Haikal Jauhar SHI, dan yang sama kami hormati Dr. Chandra Krishna Jaya Lubis MA selaku perwakilan dari MUI Pusat, dan sama kita hormati para asatidz dan pimpinan pondok sekecamatan Gunung Sindur. Pertama-tama kami sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Tahmilul Quran yang insyaallah kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama kita buka forum silaturahmi pesantren Gunung Sindur dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Hafidh Haqiqi dari pesantren As-Sabiquna bil Quran. Kepada saudara kami persilakan waktu dan tempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Alhamdulillah, Allahumma rahamna bil Quran. Bersama kita dengarkan lantunan suci ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Muhammad Hafidh Haqiqi. Semoga bacaan Al-Quran tersebut menambah keberkahan pada acara kita yang berbahagia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum kami melanjutkan acara yang selanjutnya, izinkan kami membacakan rundown acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, pembukaan oleh moderator atau MC oleh saya sendiri. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan pimpinan pesantren Tahmilul Quran. Keempat, sambutan ketua FSPG. Kelima, dialog dengan tema peran penting pesantren dalam membangun dan mencerdaskan umat. Keenam, sosialisasi program PT Tijar Samak Lantaburo. Ketujuh, doa. Kedelapan, penutup. Kesembilan, ramah tamah. Baiklah, langsung saja masuklah kita kepada acara selanjutnya. Penayangan profil pesantren Tahmilul Quran sekaligus sambutan
dari pimpinan pesantren Tahmilul Quran Kiai Haji Daud Lintang Al-Yamin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah deru zaman yang terus berubah, Tahmilul Quran muncul sebagai mercusuar ilmu dan kebenaran. Namun di balik cemerlangannya terdapat perjalanan panjang yang dipenuhi dengan rintangan dan pengorbanan. Semuanya dimulai pada 1 Maret 2018 dengan sebuah akta pendirian yayasan yang diabadikan oleh tangan-tangan tekun Notaris Ratna Wijayawati SH yang berkedudukan di kota Tangerang. Datang di pesantren kecil kami, pesantren Tahmil Al-Quran. Tampak memang kecil, gangnya kecil, tapi insya Allah hatinya lebar dan besar semuanya. Dan mudah-mudahan kita berharap dari tempat yang kecil ini akan membesarkan yang besar dan membesarkan yang kecil insya Allah. Bapak Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saling menguatkan bersama dan saling membesarkan bersama, dan mudah-mudahan forum silaturahmi ini akan terus berlanjut dengan baik dan membawa berkah dan faedah untuk kita dan orang banyak. Demikian dan terima kasih. Sambutan dari Ketua FSPG pada saat ini disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Haikal Jauhar SHI. Kepada Ustaz kami persilahkan waktu dan tempat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program acara 3 bulanan silaturahmi pesantren kita, yang mana sebelumnya kalau tidak salah di pesantren Darul Khair di mana itu, di Pengasinan ya, Darul Khair sana ya, di sana. Sebelumnya juga ada beberapa kali kita gilir. Memang ini program 3 bulanan silaturahmi kita, yang tadinya forum ini hanya ada 8 pesantren. Lalu kemudian para kiai-kiai, ada dari An-Nawawi, Al-Ghazali, Darun Najah, Darul Quran Mulia, Az-Zikro, pada saat itu bermufakat, bermusyawarah bahwasanya pesantren-pesantren ini harus saling menguatkan, harus saling berkolaborasi. Kalau saling bersaing itu bukan zamannya, karena kita bukan perusahaan, kita ini penggerak dakwah. Maka dari situlah di tahun 2017 diikrarkan forum silaturahmi pesantren Gunung Sindur. Nama saya Mustafi, kami perwakilan dari Pondok Hati Gunung Sindur. Jadi kama qala likulli syai'in al-'uyub wal mazaya. Jadi menurut kami Bapak Kiai sudah sangat berpengalaman baik di pesantren di Indonesia atau di Al-Azhar. Jadi yang ingin kami tahu apa mazaya dan uyub yang ada di Al-Azhar dan mazaya dan uyub yang ada di pesantren di Indonesia ini. Kebetulan saya juga pernah belajar di Yaman, di Tarim selama 6 tahun. Jadi tentang Yaman sudah sedikit kita tahu, tentang Al-Azhar yang ingin kita tahu sekarang. Jadi itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang dinasti Mamluk, betul sekali. Mesir itu tidak pernah dimasuki tentara salib. Ketika tentara salib saat itu masuk ke mana-mana, Mesir tidak bisa. Di antaranya saat itu ketika dikuasai oleh salah satu raja pada dinasti Mamluk, dia menghalau dari Mesir, tidak bisa masuk. Sampai yang menariknya adalah tentara yang panglimanya Raja Richard itu ditawar. Tahu nggak sih Bapak Ibu siapa yang menawannya? Bukan tentara raja, tapi siapa? Orang-orang sufi. Murid-murid dari Syekh Ahmad Badawi dari Bangkok. Beliau yang menahannya, orang-orang sufi. Jadi orang-orang sufi yang dianggap misalnya itu ya Masya Allah luar biasa. Beliau riyadhahnya luar biasa. Dalam hal itu luar biasa. Tentara raja dicari tahu orang sufi. Padahal tentara-tentara Mamalik ini Allah badannya kuat karena Mamalik ini dari daerah Rusia, Georgia, Rusia, Turki dan semacam itu sekitar.
Dulu awalnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, jadi saya urutkan dulu dinastinya Pak ya. Pada Abbasiyah Muawiyah, dinasti Turuniyah namanya Ahmad bin Turun, dinasti Abbasiyah. Kemudian setelah dinasti Turuniyah, datang dinasti Ikhshidiyah. Habis Ikhshidiyah datang dinasti Mamalik Fatimiyah yang membangun Al-Azhar itu. Setelah dinasti Fatimiyah kemudian datanglah dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, beliau di antara raja-raja Salahuddin Al-Ayyubi, karena Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa hanya sebentar, 37 tahun saja di Mesir. Di antara raja beliau, dia raja terakhirnya membeli 1000 budak dari Rusia. Tapi budak bukan dianggap untuk dipekerjakan, budak-budak yang bagus, yang nanti dilatih perang, dididik luar biasa. Sampai akhirnya ketika dinasti Ayyubiyah sudah turun, budak-budak tadilah kemudian yang dididik luar biasa, dididik perang, ilmu pemerintahan segala macam, naiklah sehingga dikenal dengan dinasti Mamalik. Mamalik jamak dari kata Mamluk, budak belia. Semua raja dinasti dari budak belia. 3 abad, 367 tahun lamanya. Kalau tidak salah dari tahun 1219 sampai 1517 masih berkuasa. Jadi dan dikatakan pada dinasti Mamalik masa kemasannya Mesir Islam pada saat itu. Maka bangunan megah-megah. Termasuk pada dinasti Mamalik pesantren itu ada tambahan apa? Namanya Khanqah. Di masjid selain untuk para santri juga ada Khanqah. Apa Khanqah? Untuk para sufi. Mereka yang mau khusus hanya untuk ibadah saja, tafawud beribadah, silakan disiapkan kamar-kamar makan gratis. Silakan ke masjid aja, disiapkan. Yang misalnya izah alinas ibadah di sana, silakan disiapkan. Namanya Khanqah, istilah kamar-kamar khusus Khanqah pada masa Mamalik. Nah, kemudian setelah dinasti Mamalik, baru kemudian Turki Utsmani Ottoman. Dinasti Turki Ottoman terakhir dinasti Muhammad Ali, baru kemudian menjadi republik. Nah, dinasti Mamalik ini masalah yang luar biasa, badannya kekar, tentara saja bisa dihalau dengan izin Allah tentu. Dinasti Mamalik saat itu berkuasa luar biasa, meskipun rajanya awalnya di budak belia dan terkenal dengan pengendara kudanya. Kudanya, memanahnya, pedangnya, karena memang saat itu sejarah-sejarah seperti itu. Dan ditakluki. Kekuasaannya kemana-mana, ke Syria, ke Palestina. Dulu berada di bawah kekuasaan Mesir saat itu. Jadi itulah betul kekuasaannya dari dinasti Mamalik atau Mamluk istilahnya sekarang. Mamluk, zamannya Mamalik. Itu 3 abad berkuasa di sana. Maka bangunan sekarang itu megah-megah. Bangunan paling megah, paling luar biasa yang Bapak Ibu saksikan di Mesir sekarang. Semua yang peninggalan dinasti Mamalik, indahnya luar biasa, indah. Saya suka ziarah, saya di Mesir suka ziarah ke masjid-masjid, suka ziarah ke Ahlul Bait, suka ziarah juga ke ke ulama-ulama. Karena masya Allah Imam Syafi'i di sana, Imam Athaillah Sekandari, pokoknya ratusan ulama dan dekat di Kairo, ini berdekatan. Ini Ibnu Daqiq al-Eid, ini Kamal bin Humam, ini Ibnu Athaillah Sekandari, kesana Ibnu Farid, berkumpul Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian juga Imam Muzani, kumpul semuanya ulama, ribuan ulama di tempat yang dekat di daerah Jabal Mukhattab di Kairo itu. Jadi alhamdulillah kumpul di sana semua. Nah, jadi masjid-masjidnya megah-megah luar biasa. Ini yang pertama tentang dinasti Mamalik. Yang kedua, di Al-Azhar betul sekarang harus lewat departemen agama. Jadi awalnya dulu tahun berapa? Saya lupa lagi dulu waktu dubesnya Pak A.M. Fahim. Beliau melihat bahwa masyarakat Indonesia yang belajar ke Mesir banyak yang datang tapi sedikit yang keluar, sedikit yang lulus. Dulu saya datang ada yang sudah 17 tahun, 16 tahun. Memang niatnya untuk mencari ilmu. Terkadang juga banyak yang keasikan dengan Mesir karena Mesir itu enak, nyaman. Kalau saya tahu umur saya 200 tahun Pak, saya 130 atau 150 tahun hidup di Mesir. Sisanya di Indonesia untuk misalnya mengembangkan sedikit ilmu. Kenapa? Nyaman. Nyaman udah apa dari segi ilmunya, ulamanya ya Allah di mana-mana, banyak banget. Kalau kita mau setoran Quran Pak, gak usah cari-cari. Ada di masjid, cari orang buta, baca di pinggirnya. Orang buta di Mesir 99% hafal Quran. Hafal Quran. Tinggal baca aja begini, nanti salah betul nama dia. Kalau di masjid, misalnya orang Indonesia jadi imam, salah bacaannya Indonesia. Bacaannya bukan bacaan 730, bukan. Ini jujur bisa Al-Qasas yang tengah-tengah. Apa? Itu yang membetulkan hampir semua masjid itu imam membetulkan. Di orang masjid itu Quran itu udah tiap hari begini. Yang buta-buta rata-rata ada atau udah
semuanya. Makanya Imam Syatibi Al-Hizz Aman kira Ashrul Sabat Ashrul itu buta beliau. Kuburan di Mesir. Kuburan di Mesir dekat dengan Ibnu Athaillah Sekandari di Jabal Muqaffar. Beliau buta juga. Syekh dalam ilmu qiraat beliau. Orang kalau ingin hafal dengan qiraat Sab'ah bin Ashrul ya harus menghafal kitab matanya itu. Imam Syatibi tersebut buta beliau kafif. Ini banyak sekali ilmu dan kita belajarnya betul-betul di orang yang bidangnya langsung. Karena mazhab Syafi'i gak boleh ngajarkan mazhab Maliki, gak boleh. Sekalipun dia paham, dia akan bilang ke sana. Kenapa dia guru mazhab Maliki? Saya misalnya nahu aja, gak sok. Jadi profesor doktor di nahu, profesor doktor di Solo. Jadi enggak kalau di Indonesia kan memang mohon maaf mungkin sedikit saya di Fakultas Syariah misalnya saya ngajar qawaid fiqhiyah asistennya Profesor Agil Munawwar S2 di FFDI. Saya ngajar juga apa di Dhabul Qadha peradilan Islam. Saya ngajar juga fikih kitab wa sunnah, fikih muamalah, kemudian usul fikih, kemudian semua saya ngajar padahal bidang saya di usul fikih. Kalau di sana enggak, usul fikih terus. Dan ngajar pun demikian. Jadi terasa. Nah, makanya ketika untuk kesana di antara karena memang melalui Kementerian Agama, kalau dulu dilihat ternyata sudah ditingkatkan, mulailah sejak saat itu yang mau ke Mesir nggak bisa terjun bebas, bisa terjun bebas. Saya punya uang, beli tiket berangkat ke sana, bisa langsung. Sekarang nggak bisa, harus lewat Kementerian Agama, Kementerian Agama. Kemudian nanti ada tesnya, ada tempat pusibah sekarang, pusat bahasa Arab. Itu sebelum ke Al-Azhar belajar di sini beberapa bulan, nanti ke Al-Azhar tinggal langsung ke universitas. Nah kemudian banyak juga mohon maaf ya kasarnya broker. Coba harus hati-hati juga. Harus hati-hati juga, tidak sedikit juga yang mohon maaf menyalahgunakan. Jadi kita harus kalau mau broker cari orang yang memang yang pas. Rekomendasi menurut KBRI Kairo misalnya. Ada linknya khusus KBRI Kairo, siapa ada datanya nanti. Siapa broker-broker yang resmi yang mengatur. Karena tidak sedikit juga broker yang mohon maaf hanya ngambil uang saja. Alhamdulillah, ada juga yang begitu. Ada juga meskipun nggak banyak, tapi harus hati-hati. Dan yang paling penting di Mesir itu adalah si anaknya harus punya keinginan. Kalau dia nggak ada keinginan di sana, nggak tahu apa-apa kecuali hanya laptop aja, hanya internet aja. Hanya atau tergantung niatnya, dia ke sana belajar itu. Saya dulu waktu awal datang ada dari Banten belajar ke Mesir berapa? 16 tahun. Tapi bukan belajar ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu dukun. Pulang di dukun terkenal, kalau saya sebutkan namanya. Karena Mesir terkenal sihirnya luar biasa. Tukang sihir sebutkan nama apa? Siapa? Sihirnya Fir'aun Mesir. Yang kemudian dengan izin Allah kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari izin Allah belajar ilmu itu. Pulang jadi juga itu. Alhamdulillah di akhirnya katanya udah nggak ingat kan dipanggil oleh guru dari Mesir. Alhamdulillah. Ada yang belajar ke sana untuk berbisnis, ada internet segala macam. Maka kalau ketika kita misalnya ada putra putri kita, murid-murid kita yang ke sana harus betul-betul membuat tim kuat, ada ikatannya, diawasi terus. Paling tidak diberikan motivasi terus, jangan dibiarkan. Kecuali kalau orang itu punya keinginan kuat. Kalau dia punya keinginan kuat itu surganya di Mesir. Allahu Akbar. Belajar tinggal mau, duduk tinggal diam. Adapun makanan murah Pak, hanya sewa rumah aja. Beasiswa dari Al-Azhar kalau dia dapatkan udah cukup untuk dia sebulan-sebulannya hidup pas gitu. Untuk hidup pas. Buah-buahan anggur nih Pak ini. Ini anggur. Anggurnya manis-manis. 1 kilo berapa Pak? 8.000 rupiah. Jeruk-jeruk begini yang besar-besar begini bisa berapa? 8.000 rupiah dan 4.000. Murah-murah alhamdulillah. Nah, sekarang sedang inflasi, sedang ekonominya sedang ini. Artinya makmur, nyaman luar biasa. Maka kalau anaknya misalnya tidak kita kawal dengan baik, apalagi broker yang memberangkatkan yang kurang terpercaya akan dibiarkan begitu saja. Akhirnya pulang tidak apa-apa, nggak ada gelar, nggak ada ilmu, nggak ada apa. Yang dikenalnya apa? Internet dan handphone dan bisnis. Ekspor impor kurma lah misalnya. Bukan alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Ekspor impor hajar jahanam, ada istilah hajar jahanam. Ada Mesir segala macam ekspor impor. Maksudnya bukan merendahkan, bukan. Kalau dia beres studi, alhamdulillah kan tujuan kita belajar. Maka perlu pengawasan. Nah, kalau misalnya pesantren itu membuat lebih bagus Pak, lebih terarah. Jadi mungkin alumni yang di sana dikoordinasikan untuk nanti menyambut pesantren yang baru. Boleh terus berkesinambungan.
Bahkan sekarang terakhir, sekarang sudah banyak yang broker-broker dia membuat rumah di sana. Jadi misalnya Darul ini di sana ada rumah khusus yang 50% bisa tempatkan di Gemreng segala macam. Dan semua lapisan pemikiran berangkat ke Azhar sekarang dan ngambil namanya. Itu mohon maaf. Termasuk saudara-saudara kita yang misalnya dari gak usah disebutkan namanya, yang misalnya Azhar tidak dibolehkan di Indonesia, mengirimkan ke sana juga. Ketika pulang biar ada ini urusan Azhar dengan maksud untuk apa? Untuk hal yang kurang baik, untuk menarik orang bahwa ini Al-Azhar itu Al-Azhar juga segala macam. Dan hanya perlu di sana untuk diawasi dengan baik, dan diantaranya adalah dengan melakukan audit tadi dioptimalkan di sana, itu dibaguskan. Atau kita ada broker yang memang sudah terpercaya. Itu bisa dilihat dari link KBRI ataupun Akdik KBRI Kairo. Itu ada daftarnya dan juga persyaratannya. Jadi tidak sekarang nggak bisa berangkat. Kalau ada yang menawarkan bisa langsung berangkat, nggak bisa. Harus lewat kepada agama. Kalau enggak bisa terlampu. Berbulan-bulan bertahun-tahun kan KBRI nggak memberikan surat untuk belajar di Al-Azhar kecuali ada surat dari Kemenag. Ini nama ini, oke di Al-Azhar, baru kasih surat dari KBRI. Sekarang begitu. Kalau nggak ada surat dari KBRI, dia nggak akan bisa ngajukan di Al-Azhar, nggak bisa, dia tidak mahasiswa. Kalau Al-Azhar mengambil dari sini, nah, maka tidak bisa diajukan. Nah kemudian yang terakhir, berapa tadi? Apakah kekurangan kelebihan? Betul, ada kekurangan kelebihan. Dari segi kekurangan di Al-Azhar ini, yang dikedepankan kajian tulos, kitab-kitab ulama. Saya waktu doktor saya nyari judul untuk doktor saya 5 tahun, 4 tahun mohon maaf. Ngajukan 14 judul ditolak terus. Ngajukan maqasid syariah mau ditolak. Maunya apa? Mengkaji kitab ulama ratusan tahun yang lalu. Al-Azhar sifatnya. Jadi Al-Azhar ingin mengkaji bahwa yang tulos dulu nih ulama, yang kontemporer itu dalam bahasa tanda petik cemen gitu, dalam tanda petik. Dan mohon maaf tidak boleh belakang dalam tanda petik. Kalau kamu sudah menguasai teorinya, menghadapi apapun bisa dijawabnya. Tapi kalau kamu pelajari yang kontemporer dulu, basicnya nggak ada, bahaya itu. Nah itu yang diinginkan Al-Azhar. Makanya oleh karena itu kekurangan Al-Azhar ya untuk yang gaya terus menerus agak kurang. Untuk yang misalnya penelitian agak kurang. Sosialisasi program PT Tijar Samak Lantauro yang akan disampaikan oleh tim PT Tijar Samak Lantauro. Waktu dan tempat kami Sidul Kiai Haji Haikal yang kami muliakan dan kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Kiai Haji Dotintang, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min nafsin la tasfa wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa na'udzu bika min da'watin la yustajabu laka